Ya, Mas, ini pelajaran di semua problem-problem yang terkait dengan virus, bakteri, dan semacamnya. Oke. Ketika menghadapi situasi seperti ini, jangan mikirin opini publik. Jangan mikirin opini publik. Karena virusnya tidak membentuk opini. Nggak kelihatan. Nggak ada. Banjir, masih ada foto banjirnya, masih ada gambarnya. Gempa bumi masih ada gambarnya, masih ada barangnya. Virusnya itu tidak membentuk. Karena itu nggak ada virusnya membentuk opini. Nah, karena itu, makanya saya katakan tadi, penting sekali, kita semua sebetulnya, teman-teman jurnalis, saya semua, kita ini adalah student of history, pasti. Tidak ada jurnalis yang tidak student of history. Tadi Mas Suprapto menyimpan aja kan itu artinya student of history. Kalau enggak disimpan lah. Itu. Hampir pasti. Dan kalau sudah lihat begitu, nanti tahu betapa langkah-langkah yang kita lakukan hari ini, itu sesungguhnya tidak dinilai oleh opini hari ini saja. Tapi nanti akan diakumulasikan sebagai fakta. Untuk kemudian dilakukan assessment sebagai sebuah rangkaian. Dan ini tidak bisa dialihkan isunya, Mas. Nggak bisa. Jadi misalnya kalau salah langkah, terus minggu depan mau bikin isu baru mengalihkan COVID, nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Ini tidak akan bisa dialihkan. Jadi saya, meskipun saya sudah sering mengatakan, saya tidak terlalu khawatir atas apa yang ditulis di sosmed. Saya lebih memikirkan apa yang ditulis sejarawan besok. Apalagi masa sekarang. Apalagi masa sekarang. Jadi kalau mengejar tepuk tangan sosmed, maka minggu berikutnya orang udah lupa atas tepuk tangan itu. Oke, tapi kalau ini adalah peristiwa yang terjadinya 100 tahun sekali. Kerjakan dengan benar. Kerjakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan. Lalu bismillah saja sudah, tawakal Allah. Habis itu insya Allah aman. Jadi Mas Suprapto itu kira-kira yang kemarin ada di pikiran saya. Jadi sampai sekarang juga masih begitu. Ambil kebijakan, misalnya nutup terminal, ternyata nggak boleh nutup, ya nggak apa-apa. Ya, kita lakukan aja. Kita kerjakan semua yang kita bisa kerjakan. Minta karantina, tidak diberi karantina, diberinya PSBB, ya sudah kita kerjakan. Semua hal yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Pada itu saya sampaikan, kewenangan yang ada di diri saya, itulah yang akan saya gunakan. Tapi itu tadi, kalau soal Mas Suprapto, soal bully, soal itu nggak apa-apa lah. Itu bagian dari takdirnya Gubernur Jakarta, Mas. Sejarah Gubernur Jakarta itu siapapun tuh paketnya itu termasuk diejek, dibully, itu udah sepaket gitu. Jadi ya diterima aja sebagai kenyataan, bukan sebagai masalah gitu. Kalau di Undang-Undang 6 tahun 2018 saya baca juga itu kan, ketika suatu daerah dinyatakan sebagai atau dikarantina ya, istilahnya karantina wilayah, maka pemerintah pusat yang kemudian memberikan tanggung jawabnya dia dalam pengertian memberikan katakanlah kebutuhan pokok untuk warga yang dikarantina dan juga ternak, bahkan itu kan jelas itu di pasalnya. Tapi begitu masuk ke peraturan pemerintah dan diturunkan dalam Permenkes segala macam, itu justru kebalik, Pak Gubernur. Jadi seolah-olah daerah yang mengusulkan kepada pemerintah, kewenangan ada di pemerintah pusat, dan kemudian tanggung jawabnya ada di pemerintah daerah. Karena di situ kan begitu pemerintah pusat menetapkan PSBB, maka pemerintah daerah wajib bla 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 begitu. Jadi saya membaca, mohon maaf nih, membaca regulasi ini kok kesannya bagaimana ya? Nah, dalam pandangan Pak Gubernur kira-kira gimana? Apakah merasa bahwa kebijakan ini lebih menjadi bebannya ke daerah atau bagaimana nih Pak Gubernur? Gini, itu ya, uangnya itu tidak diberikan ke orang asing,
Ini tuh uangnya diberikan kepada rakyatnya sendiri. Mau sebesar apapun uang dikeluarkan, itu bagi rakyat kita dan rakyat kecil terutama. Saya tidak punya masalah sedikit pun dengan mengeluarkan uang lebih banyak untuk diberikan kepada rakyat di Jakarta. Tidak punya. Kalau perlu kita potong anggaran sana-sini. Apa masalahnya? Karena itu buat saya kalau dapat ditanggung jawab untuk harus membiayai hidup orang, ya kita biayai. Supaya sehat, sembuh, ini beres, nggak ada masalah. Lalu kita ngeluarkan insentif untuk pengusaha, nggak kira-kira banyaknya, masa untuk rakyat sendiri kita nggak mau keluarin sih uangnya. Apa itu loh masalahnya Republik ini begitu. Jadi nggak apa-apa, kirimkan aja ke Jakarta, bismillah, kita cari uangnya nanti. Jadi cara berpikirnya itu, ini, kami dipasangin begini itu diperintahkan konstitusi untuk bergerak atas nama konstitusi, melindungi setiap tumpah darah Indonesia, itu perintah nomor 1. Lah, dalam melaksanakan perintah itu gunakan semua sumber daya. Jadi Mas, ini bukan retorik Mas, ini bukan retorik, ini mindset, ini mindset. Jadi mindsetnya itu lagi nih, kalau untuk membiayai orang di negeri mana dibebankan ke daerah, itu baru kita merasa terbebani itu. Nah, tapi kalau untuk membiayai rakyatnya sendiri, apa masalahnya? Apalagi begini, memberikannya makan. Kalau makan itu artinya apa sih? Artinya uangnya dikirimkan ke petani. Artinya uangnya itu diberikan untuk kebutuhan pokok. Yang bekerjanya kira-kira pelaku ekonomi mikro. Kan menggerakkan perekonomian juga. Jadi saya itu ketika melihat pasal itu tidak melihat sebagai beban, Mas. Saya itu malah melihat ini sebagai untuk menggerakkan perekonomian, menggerakkan pertanian, menggerakkan jalur distribusi logistik. Jadi bukan sebagai beban, karena itu nggak usah dihindari. Tapi kalau ini dipandang sebagai beban, dihindari, salah kita mandang negara ini. Seakan-akan bukan rakyat yang kita bicarakan. Seakan-akan kita ini PT, perusahaan yang mengurangi biaya sebesar mungkin agar cost efisien. Negara itu nggak mikir cost seperti itu. Karena negara bukan institusi yang cari untung. Negara itu institusi yang menjalankan konstitusi. Itu mindsetnya. Jadi kalau konstitusi bilang Anda harus biayai, ya biayai. Itu perintah konstitusi. Nah ini menurut saya harus kita kembalikan. Spirit bernegara itu. Bahwa bernegara itu beda dengan berdunia usaha. Tapi kalau berusaha dimasukkan ke bernegara, repot nanti. Nanti pemerintah jadi berada di pemerintahan, ngitung untung rugi. Gitu Mas Prato. Mungkin jawabannya terlalu semangat, tapi kira-kira gitu. Nggak apa-apa Pak Gub, saya sebagai warga negara ikhlas Pak Gub dengan membayar pajak segala macam untuk membantu orang kecil. Terima kasih Pak Gub. Pak Gub, mendekati pertanyaannya Mas Prapto, seberapa besar dana yang dianggarkan oleh Pemda DKI untuk bantuan-bantuan sosial termasuk operasional untuk COVID ini Pak Gub? Ini akan dinamis Mas. Akan dinamis. Dinamis artinya spiritnya kita akan biayai, tapi berapa angkanya berkembang bersamaan dengan kebutuhan. Jadi nggak bisa, ini lain dengan membangun gedung 25 lantai, terus mau dialokasikan berapa gitu. Kalau ini nggak bisa, karena kita nggak tahu mau berapa lama ini. Oh baik. Iya kan? Jadi itulah perbedaannya. Baik Pak Gub. Jangan lupa subscribe ya.